Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'ala sang pencari ilmu itu harus memiliki sifat tawadhu, karena tawadhu itu merupakan bukti pengertiannya orang-orang yang bertakwa. Diceritakan pada pertemuan sebelumnya bahwa sungguh aneh orang yang bangga pada dirinya padahal dia itu bodoh, tidak mengerti apakah dia nanti akan bahagia ataukah dia nanti akan celaka. Maka pada pertemuan ini kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhu. Am kaifa atau bagaimana yuhtamu ditutup
ruhuhu atau nyawanya mati. Yauman nawa pada hari kematian. Itu mustafilun, dia orang yang jatuh ke bawah, au murtaki, atau dia adalah orang yang naik ke atas. Maksudnya anak-anakku, pada saat hari maut mendatangi seseorang, umurnya habis, nyawanya berpisah dari badan, maka hanya ada dua pilihan bagi kita ini. Apakah dia nanti menjadi mustafilun, orang yang jatuh ke bawah, nazilun ila asfalis sabilin, dia jatuh turun sampai ke dasar yang paling dasar, maksudnya su'ul khotimah. Ataukah kita ini menjadi murtaki, orang-orang yang soidun, orang-orang yang munggah, orang-orang yang naik, orang-orang yang ditinggikan oleh Allah, maksudnya adalah orang-orang yang husnul khotimah. Kita ini tidak pernah tahu. Oleh karena itu, ketika kita bergantung kepada dunia, maka manusia itu akan hina. Bahkan dia akan nampak enak, bagus di dunianya, tetapi bisa jadi ketika dia bergantung kepada dunia itu, di ujung kehidupannya dia akan su'ul khotimah. Beberapa waktu yang lalu ada kisah tentang seorang bapak-bapak yang rajin sekali berkunjung ke Bangkok. Untuk apa dia berangkat ke Bangkok? Cuma satu tujuannya, untuk berzina. Karena di Bangkok itu adalah tempat perzinahan paling hebat. Saking dia adalah pemuja dunia, pemuja gadis-gadis yang ada di sana, saking mulianya para gadis-gadis yang ada di sana itu, sampai ketika dia bertemu itu biasanya dia sujud, dia tunduk, dia sujud. Nah, pada akhirnya ketika dia baru bertemu dengan si gadis itu, dia sujud, dia merendahkan diri, dia menghinakan diri saking berharapnya akan berlayar gadis itu. Nah, pada saat itulah Allah ambil nyawanya, sehingga sujudnya itu adalah sujudnya yang terakhir, tak bangun lagi, mati dengan tujuan mau berzina. Orang kalau sudah berangkat ke Bangkok, pulang pergi Bangkok, Indonesia, Bangkok, orang Indonesia kira-kira miskin apa? Artinya dia nampak mulia, nampak hebat. Perjalanan Bangkok Indonesia, Bangkok Indonesia seperti Bindu Bedrajo. Tapi yang nampak mulia di dunia itu, kalau Allah pengen jadikannya su'ul khotimah, hancur di ujung, hancur di penghujung, sangat kecil bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Makanya hidup kita ini kalau bergantung kepada dunia sungguh akan berugi. Oleh karena itu wal kibriya'u bermula sifat sombong. Li Rabbina, miliknya Tuhan kita, itu sifatun sifat, bihi dengannya Rabb, mahsusotun yang dikhususkan. Nah, anak-anakku, sombong itu adalah sifat.
sifat sombong itu adalah khusus sifat miliknya Allah semata. Cuman Allah yang boleh sombong. Kenapa Allah boleh sombong? Karena semua ini milik Allah. Langit, bumi, kita ini semuanya milik Allah. Makanya Allah pantas sombong. Allahu Jamil, Allah itu indah, ganteng, makanya dia pantas sombong. Allah itu Ghaniyun, Allah itu kaya, tidak ada kekurangan bagi Allah, makanya dia pantas sombong. Allahu Hamid, Allah itu maha terpuji, makanya dia pantas sombong. Lah kita kecil, jelek, hitam, keriting, busak-busuk, sombong. Tambah sih lagi bengak, sombong. Tambah sih lagi buntu, sombong. Jika ditanya biar miskin asal sombong. Bukan sifat kita, bukan milik kita sifat sombong itu. Manusia tidak makom yang sifat sombong. Kenapa? Karena yang pantas menyombongkan diri itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa satu juz sombong, apa lagu Indonesia Raya sombong. Kenapa perhatikan banyak juga yang hafal lagu-lagu nasional itu, lagi yang putra-putra ini. Biar marilah kita nyanyikan lagu nasional. Oh yang putri. Yang larang-larangnya apa juga? Ya, sombong cuma miliknya Allah. Kita tak boleh ngambil hak yang sudah menjadi milik Allah. Fatajannabanha. Fatajannabanha, maka jauhilah oleh kalian semuanya akan sifat sombong itu. Wattaqi, dan waspadalah kalian. Sombong itu adalah sifat anak-anakku, maka sifat ini kadang-kadang tak terasa datang, tak terasa nyenina. Duit jajan agak besar, sombong. Tang sekali ke koperasi 50.000, sombong. Yang belanjanya 3.000 sehari beda, sombong. Ya. Waspada, jauhi kata Imam Ghazali. Akan tetapi bukan mentang-mentang orang berilmu itu tidak boleh sombong, lantas harus kumal, harus dekil, harus tidak ganti-ganti baju. Itu ada bahasa Inggrisnya juga, tidak ganti-ganti baju itu. Dekil in the kumal. Oh Pak, aku ini tawaduk, jadi orang tawaduk, gak usah mandi lah Pak. Gak usah ganti baju, biar gak sombong. Bukan. Karena at-tawadu'u baina takaburi, di antara sombong dengan wal mudillati. Tawadu itu artinya bukannya seperti itu, tetapi tidak sombong, tidak rendah diri. Itulah tawadu yang pas, yang sedang-sedang saja.
Terlalu atas? Jangan. Terlalu bawah? Terlalu gemuk? Terlalu kurus? Terlalu besar? Terlalu kurus? Yang sedang-sedang? Sampai di merah. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpesan karena ada kejadian. Qala berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Qala berkata siapa Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimah, mudah-mudahan merahmatihu akan Abu Hanifah siapa Allah. Li ashabihi, untuk sahabat-sahabatnya Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Azimu, besarkan. Kata Abu Hanifah, besarkanlah oleh kalian semua ama imakum sorban. Besarkan, lebarkan, besar-besarkan lilitan-lilitan serbanmu itu. Kata Imam Abu Hanifah. Ini ngomong dia sama sahabat-sahabatnya. Maksud sahabat-sahabatnya ini adalah murid-muridnya ya. Karena orang zaman dulu itu kalau berburu tidak mesti yang masih kecil berburu yang tua, tidak. Bisa jadi orang yang sebaya, bisa jadi orang yang lebih tua berburu. Karena diukur dari kepintarannya. Kata Imam Abu Hanifah, lebarkan itu sorbanmu lebarkan, lilit-lilitkan, besarkan. Wawasi'u, dan luaskan, longgarkan, besarkan. Akmamakum, lobang lengan baju. Kenapa Imam Abu Hanifah nyuruh murid-muridnya untuk melebarkan sorban, membesarkan lubang lengan baju? Maksudnya itu kan ya, jadi you can see itu bukan ya, baju orang Arab itu jumpa besarkan tangannya. Kenapa? Wa innama, dan sesungguhnya qala berkata Abu Hanifah zalika, yang demikian itu. Mengapa Imam Abu Hanifah berkata yang demikian itu? Li alla yastahibu bil ilmi wa ahlihi, agar tidak diremehkan ilmu dan orang yang punya ilmu itu. Li alla, agar tidak yastahibu, meremehkan siapa man bil ilmi, dengan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Atau bisa juga, ada juga yang membacanya li alla yustahab. Bisa dibaca yastahibu, bisa dibaca yustahab. Li alla yustahabu, agar tidak diremehkan bil ilmi, dengan ilmu, wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu itu. Agar ilmu tidak diremehkan, agar orang yang punya ilmu itu tidak diremehkan, maka penampilan itu penting. Itu kata Imam Abu Hanifah. Makanya saya sarankan kepada kalian, rapi berpakaian itu penting agar ilmu dan orang yang punya ilmu tidak diremehkan. Jangan kesankan santri itu buruk, kudel, kumuh, ketinggalan zaman. Jangan. Kita tampil di luar harus top, harus mantap. Makanya Abah sering sampaikan 7 kali 7 setuju dan setuju, yang penting ini kadang-kadang mentang-mentang guru agama, peci sudah merah, lama masuk Islam itu, baju koko bolong-bolong bekas puntung rokok, celana kayak gitu, sebelah coklat sebelah hitam. Orang bingung, ini guru agama, pemarbat masjid. Ya, guru agama itu, ustadz itu, ulama itu harus keren. Kenapa? Karena untuk mempercayakan jamaah. Kalau penampilan saja sudah tidak meyakinkan, bagaimana orang mau yakin? Masalah isinya ya nanti
turun ke lapangan main futsal. Lihat seragam kalian saja sudah ngeper. Tahu sudah mainnya nanti kan? Oh, stilo kami ini seragamnya lengkap. Makanya backnya langsung saya. Ini Bapak Rahman. Ya, penampilan penting. Yang ceramah-ceramai naik mimbar, oh, sudah mantap. Belum salam saja orang sudah yakin, wah hebat ini. Lalu naik panggung, jubah sebelah, pakai sandal jepit, peci terlintang. Siapa yang mau dengar? Ya kan? Nah ini pesan Abu Hanifah. Kenapa demikian? Karena murid Abu Hanifah ini diremehkan orang di pasar, nggak didengar orang. Karena tabiat kita ini, tabiat orang-orang kita ini melihat bagaimana penampilan orang. Pun kadang-kadang kita ini banyak didatangi ulama-ulama dari Yaman, dari Pakistan, dari Palestina datang ke Indonesia. Oh, rasanya ngaji dengan mereka, dengar mereka itu luar biasa rasa puasnya. Kenapa? Karena sorbannya besar, jubahnya lebar, di sini juga sorban luar biasa. Kan yakin kita. Padahal ulama-ulama Yaman, Pakistan, Palestina yang merantau ke Indonesia itu tidak terpakai di sana. Gak ada job di sana, makanya dia gembara-gembara sih. Di negaranya tidak meyakinkan mereka itu. Tetapi karena pakaiannya luar biasa hebat, orang Indonesia campur dia bangsa Arab kan, kita tidak paham kan? Semakin tidak paham, semakin paham. Tapi dia hebat, Pak. Kenapa? Dia bisa bahasa Arab. Oh iya. Jangan kan dia besar waktu dia baru lahir, bela macam bahasa Arabnya itu. Dia ngomong Inggris tuh, nah. Baru 2 tahun. Hebat bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang orang sana. Ya, tetapi kan penampilan meyakinkan dulu. Ketika penampilan meyakinkan, sudah beberapa puluh persen membuat kepercayaan diri orang lain untuk mendengarkannya. Makanya itu penting. Wayang bagi maka seyogyanya litolibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu apa ayu hasilah hendaknya menghasilkan atau hendaknya menemukan kitab al-wasiyati, kitab wasiat allati kataba yang menulis akan kitab siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah li Yusufa untuk muridnya yang namanya Yusuf bin Khalid As-Simti. Khalid punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Jangan main-main sama Khalid. Indah rujui ila ahlihi pada saat kepulangannya kepada keluarganya, maksudnya kepada kampungnya. Yajidu akan menemukan akan kitab siapa man orang yatlubu yang mencari akan kitab. Wakana dan ada siapa ustazuna ustaz kita Asyaikhul Imamu Syekh Imam Burhanul A'immati Imam Burhan Al-A'immah Ali bin Abi Bakrin Ali bin Abu Bakar. Memang orang Arab itu kalau sudah nyebut nama itu panjang sampai ke nenek moyang jadi disebut semua. Qadasa mudah-mudahan mensucikan
Siapa Allahu Allah ruhahu akan ruhnya Imam Al-Aziza yang agung. Amaroni memerintahkan kepadaku. Amaroni memerintahkan kepadaku bikitabihi untuk menulis kitab. Inda rujui pada saat kepulangan ila baladi ke negeriku. Wa katabtuhu maka aku menulisnya. Wala budda maka harus. La Buddha ini la tidak, Buddha tidak, artinya tidak boleh tidak, harus artinya. Wala Buddha maka harus lil mudarrisi bagi seorang pengajar, bagi seorang mudarris, wal mufti dan bagi seorang mufti itu pemberi fatwa, fi muamalatin nas di dalam urusan muamalah antar manusia. Minhu dari kitab ini. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah memberikan bekal terhadap para guru, terhadap para mufti, dan umumnya kepada para pencari ilmu untuk mencari kitab wasiatnya Abu Hanifah.